بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن استدرت كما استدرت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع سرور تدرسنا بالله من عدونا من سبع عرشنا إلى قوي أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاربط نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأديهم في إفلاس وأبقهم من الرجل إلى رأسنا بسرية أول من جبر يدلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kemarin kitab fikih sudah khatam. Jadi kita ngaji tasawuf. Karangane Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, kamu kalau belajar fikih saja akan menjadi lanjut. Lanjut itu olone kebacut. Tapi kamu kalau belajar tasawuf saja, janjinya ngelutuk itu sampai langit karo, sampai pokoknya perkembangan dunia itu sama sekali tidak mengerti. Nah ini tidak diperbolehkan seperti ini. Jadi harus dua-duanya. Walhasil kita mempelajari ilmu-ilmunya ulama, walaupun toh sedikit, mudah-mudahan bisa ngeresep ilmunya para ulama. Itu yang kita inginkan seperti itu. Karena Imam Ghazali itu dijuluki Hujjatul Islam, Hujjai Islam, karena beliau itu dilahirkan di Tus. Tus itu daerah sekarang Iran. Dulu Ahlussunnah wal Jamaah banyak zaman itu. Sekarang mau sampai menyongkok berarti lo wong Syiah. Enggak. Sekarang memang Iran itu dikuasai oleh orang Syiah. Tapi dulu enggak. Tapi makamnya di Tus. Tus itu daerah Iran atau dulu disebut Khurasan. Ya kan? Di sini Al-Imam Al-Ghazali huwa Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi nama asli dari nama asli dari Imam Al-Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu lahirnya di Tus. Tus itu Iran. Beliau itu berguru, gurunya bernama Imam Haramain. Jadi alim alamahnya waktu itu adalah Imam Haramain. Imam Haramain Al-Juwaini. Imam Haramain itu punya murid Imam Al-Ghazali sampai kitabnya terkenal namanya Ihya Ulumuddin, ada 4 juz. Jadi ilmu itu mau wajar sampai mukasyafah itu dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sehingga seluruh ulama itu sepakat ulama nek seneng ngaji Ihya Ulumuddin berarti ulama akhirat. Bisa dipastikan ulama akhirat. Nek ulama kok benci sama kitab Ihya Ulumuddin, bisa dipastikan itu hanya ulama dunia saja, atau mungkin juga disebut ulama su yang keluar di akhir zaman. Karena akhir zaman itu akan banyak keluar ulama su, ulama sing elek, fatwanya itu dilun mudilun, sesat menyesatkan. Yo penampilannya gua gak serbane 2 meter dhewe. Jubahe kadang-kadang krengsel lemah sampai telek lencongnya krisut kabeh.
tapi penampilan. Jadi jangan terpaku sama penampilan. Jadi intinya seperti itu. Jadi seluruh ulama itu kalau mencintai, mengkaji, senang mengkaji kitabnya Imam Ghazali namanya Ihya Ulumuddin, berarti bisa dipastikan bahwa ulama itu adalah ulama akhirat. Nek benci dengan ulama kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, bisa dipastikan kata ulama juga bisa dipastikan bahwa itu adalah ulama dunia. Imam Al-Ghazali sebelum ada Romsen, William Romsen itu abad ke-16, alat kedokteran yang bisa mendeteksi dalaman tubuh seseorang. Imam Al-Ghazali, orang berdiri itu bisa dihitung otot yang paling kecil dan otot yang paling besar. Itu Imam Al-Ghazali bisa. Jadi otot yang paling kecil manusia sampai yang paling besar itu bisa. Imam Al-Ghazali pernah ditanya berbagai macam ilmu dia kuasai, seperti falak, mantek, nahwu, balaghah, sastra, semua dikuasai. Tapi ditanya kenapa kok enggak menciptakan mazhab sendiri? Imam Ghazali jawabannya, saya masih di bawah Imam Syafi'i, sehingga saya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Orang ilmunya seperti itu saja masih mengikuti Imam Syafi'i. Jadi itu salah satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu biografinya. Jadi wa yuqi anna waliduhu kana sholihan la yakul illa man kasaba yahdahu. Ini diceritakan bahwa bapak Imam Al-Ghazali ini gak pernah mangan kecuali perkara yang dia bekerja, dari hasil bekerjanya. Jadi nggak pernah makan sesuap nasi kecuali sesuap nasi itu dari hasil keringatnya sendiri, sehingga punya anak soleh, alim, alamat seperti itu. Nah, karena ini pengaruh. Jadi apa yang kita makan itu nanti akan menjadi pengaruh. Lek senengane mangan barang sing haram, itu akan pengaruh pada anak-anak kita, pada turunan-turunan kita. Bocah kok berbeliran, budune ra karo-karuan. Kadang-kadang ya turunan. Jadi kan nggak bisa disalahkan itu juga. Ya, kadang-kadang yang kita makan itu sesuatu yang di situ barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa tidak menutup kemungkinan nanti berpengaruh pada turunan-turunan kita, pada diri kita dan turunan-turunan kita. Karena ini orang bisa mau karangan tafsir ada, karangan tafsir Quran ada, Imam Al-Ghazali, karangan nahwu juga ada, banyak sekali, ratusan dari yang dihasilkan dari Imam Al-Ghazali. Punya alim alamah seperti itu, anak alim alamah seperti itu, bapak itu jenazah orang tahu mangan kecuali mangan dari hasil jerih kerjanya sendiri. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu berangkat haji sekitar tahun 488 Hijriah. Terus beliau mengembara. Setelah haji itu mengembara di Baghdad, Irak. Di Baghdad, Irak, beliau di situ mudarris, mengajarkan, jadi guru di Madrasah Nidhomiyah. Madrasah Nidhomiyah. Terus tidak lama tapi setelah itu masuk Damaskus di Syria. Masuk Damaskus di Syria, beliau iktikaf di Menara Baidot, Menara Putih yang ada di Syria. Ya, saku yorong roh.
Nek di duit ngono ya mlaku-mlaku. Makanya wong alim itu diusahakan mlaku-mlaku Pak Tris. Nek di duit, meluyur itu harus. Karena apa? Karena di situ ada perintah di Al-Qur'an itu supaya orang itu meluyur. Wong alim, wong ulama-ulama itu kudu meluyur. Supaya iso alat iktibar yang diceritakan di Quran itu semuanya ada, dan itu akan menambahi keimanan dari pribadi orang tersebut. Itu kayak ceritane apa si Nabi Lot, pasir itu tidak ada di dunia ini karena diwalik tanah yang di bawah, diwalik tanah ke atas sampai goleki pasir di dunia ini nggak ada, kata Sayyidina Mayamin Subir, karena beliau pernah ke sana. Tapi yang datang ke sana turis-turis bangsane Jepang, bangsane Amerika, sing udo-udo malah didelok-delok wong asale nabi umate sing diadab karo Gusti Allah malah justru jadi tontonan. Tapi wis ditonton yo gak mau iman. Lha iku gara-gara apa wong Islam dhewe sing ngerti ceritane di dalam Al-Qur'an ora tau ndelok mergo sing desamu ya apa duit ra duit. Iki makane ngeluyur itu penting. Ini sih ya. Tapi ngeluyur sing benar, ngeluyur sembarangan. Mana borondo dihampiri, borondo dihampiri sampai apa kabeh. Ini harus repot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus setelah itu karena menara Baidho itu menurut keterangan di dalam kitab Tanwirul Qulub, nanti Nabi Isa itu turun di menara Baidho di Syria, menara putih di Syria. Turun, setelah itu sholat yang imami itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mungkin itu dari Al Hasani atau mungkin dari Al Husain? Yang jelas hadis dari Rawahu Abu Dawud mengatakan bahwa wahada min duriyati, bahwa si Imam Mahdi itu masih keturunanku, kata Rasulullah. Itu akan muncul di akhir zaman mendekati kiamat. Lalu Nabi Isa turun nanti akan memerangi Dajjal, karena Dajjal itu nggak ada musuhnya kecuali musuhnya Nabi Isa. Itu di situ. Dan Nabi Isa turunnya di menara Baidho, menara putih yang berada di Damaskus atau Syria. Nah, makanya kenapa kok si Imam Ghazali pernah iktikaf di situ, mergo wong weruh. Wong ngerti seperti itu, karena ini nanti akan dibuat turun apa jenenge Nabi Isa. Di situ dibuat iktikaf oleh Imam Al-Ghazali. Nek karo ya barang apa ya kan. Oh karo. Wa yadullu kalamuhu fa khasya Al-Ghazali ala nafsil ajab. Dan beliau meninggal pada hari wakanat wafatuhu bitus di yaumil isnain rabi'a asyara jumadil akhirah sanatu khamsun wa khamsumi'ah hijrah wa umru khamsu wa khamsuna sanatan. Imam Al-Ghazali wafatnya di Tus itu sekarang tetap daerah Iran pada hari Senin. Loh ini loh Kanjeng Nabi ngendikane wafat iku sing paling apik di hari Jumat, karena di situ dibebaskan siksa kubur. Ada yang mengatakan riwayat seperti itu. Tapi nyatanya Kanjeng Nabi dhewe iku meninggalnya di hari apa? Senin. Terus para ulama itu rata-rata yang meninggalnya di hari Selasa. Sayyid Abdullah Al-Haddad itu terkenal, ulama terkenal, tapi meninggalnya pada hari Selasa. Karena apa? Alasannya Selasa itu dicetak waktu itu gunung-gunung. Lah ulama gunung-gunung itu dibuat pakunya bumi. Ulama itu sebagai pakunya bumi. Maka rata-rata ulama itu yang meninggalnya dekat Senin ya hari Selasa. Nah kita ya gak ada efek harus Rebo kok.
Kempes, pae kah, jumlah lagi lah. Orang ada efek. Maksudnya ulama dibahas. Dari situ itu ya. Dari umur Imam Al-Ghazali itu khamsu wa khamsumi'ah 55 tahun. Nah, berarti sedikit ya. 55 tahun, tapi ratusan karya Imam Al-Ghazali itu bisa dimanfaatkan, bisa dipelajari oleh orang Islam sampai zaman sekarang di seluruh dunia. Yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Ihya Ulumuddin itu tidak ada yang mensarai, tidak ada yang menjelaskan. Muncul lagi ulama 200 tahun yang selanjutnya, yaitu namanya Sayyid Murtado Al-Zabidi Al-Hasan. Itu 200 tahun, namanya kitab Ithaf Al-Ihya. Itu menjelaskan tentang masalah ihya. Jadi kitab itu ada yang mensarai lebih ngalim lagi. Itu ada. Tapi itu muncul lagi ketika 200 tahun. Namanya Sayyid Al-Murtado Az-Zabidi. Ini dari Al-Hasan. Loh, ngono bukti. Lah, Sayyid Murtado itu ke bawahnya sampai Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan itu kalau di Sayyid Abbas, ke bawahnya Sayyid Abbas, Sayyid Muhammad Al-Maliki, terus ke bawah lagi kiai saya ngajinya di Sayyid Alwi. Terus Sayyid Alwi ngaji Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Jadi saya punya sahabat di sana yang mensarai kitab Ihya Ulumuddin. Wallah, itu 15.